Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Selamat siang, Shalom. Saudara, kalau kita bicara soal nama itu sebutan. Nama kita disebut ya dalam konteks zaman sekarang, nama itu adalah panggilan atau sebutan yang menunjuk kepada suatu pribadi, atau menunjuk ke suatu benda, atau menunjuk suatu gelar, atau menunjuk suatu tempat. Perlu nama. Sebab kalau tidak ada namanya nanti komunikasinya jadi susah kita. Semuanya kan jawabnya juga itu orang lain. Sama-sama nggak ngerti nanti. Jadi butuh nama, identifikasi ya. Nah, tetapi di Alkitab itu nama itu tidak sembarangan. Nama itu punya makna, punya arti yang menggambarkan bagaimana seseorang itu hidup. Contohnya, Adam. Adam itu artinya manusia. Tapi kata Adamah artinya tanah. Jadi kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, itu artinya. Adam, manusia pertama itu. Ya. Abraham artinya bapak dari banyak bangsa. Kalau Musa artinya diangkat dari air. Musa artinya itu. Kalau Yesus itu dulunya namanya Yehosua dalam bahasa Ibrani. Yehosua. Tapi setelah zaman pembuangan, bangsa Israel dikalahkan oleh Asyur, kemudian dikalahkan oleh Babel, dibuang ke Babel. Nama itu disingkat menjadi Yeshua. Yeshua, ya, itu nama Ibrani. Kemudian di zaman berikutnya lagi, di zaman Yunani, Helenisasi terjadi. Maka dipakai kata Yesus. Itu bahasa Yunani, Yesus. Itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus. Artinya Tuhan menyelamatkan. Artinya Adonai menyelamatkan. Artinya juru selamat, keselamatan. Nah, nama Yesus atau Yeshua ini bukan nama yang pertama kali dipakai. Di zaman Perjanjian Lama sudah biasa nama itu dipakai. Yeshua itu udah banyak. Yehosua juga banyak. Yosua, Hosea itu jadi Yosua akhirnya. Jadi kalau demikian, nama Yesus bukan nama yang unik. Nama yang sebelumnya sudah ada. Tapi apa istimewanya? Bukan pada hurufnya. Kalau hurufnya atau lafalnya sudah banyak nama Yesus. Yehosua sudah banyak sebelum Yesus. Jadi pasti bukan soal hurufnya. Makanya malaikat berkata, engkau akan melahirkan seorang bayi, namai dia Yesus. Maknanya adalah dialah yang menyelamatkan umatnya. Umat manusia. Itu artinya Yesus. Jangan sampai di sini ada mengaku rajin ke gereja ditanya Yesus artinya apa? Nggak tahu ya. Wah, repot jadinya. Ya, Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Ya, itu artinya. Jadi nama itu bukan sekedar panggilan. Kecuali nama zaman sekarang ya. Nama zaman sekarang ada yang nggak ada artinya loh. Bahkan yang punya nama nggak tahu artinya. Saya sendiri nggak tahu nama arti saya apa. Iya loh, bertahun-tahun saya nanya, ini Wignyo ini apa sih namanya? Kok aneh juga ya? Kan nggak biasanya ya. Tiap kali saya kenalan ya, saya dulu masih bekerja profesional tuh keliling Asia Pasifik. Kenalan ketemu orang UK, ketemu orang mana-mana gitu ya. Kan Wignyo gitu. Selalu jawabannya itu, excuse me. Selalu. Saya ulang percuma. Wignyo. Selalu nggak bisa nyepel. Sampai ada orang yang nanya, kamu orang Rusia bukan? Bukan, kayak begini Rusia. Aduh, nama itu. Tapi suatu hari ya, saya pulang ke Jawa Timur, saya cari buku Jawa kuno. Kan saya bisa nulis Hono Coroko tuh. Saya masih bisa hari ini. Hono Coroko. Itu yang di candi-candi itu saya bisa nulis tuh sampai hari ini.
Saya cari, ada loh, untung ada. Kalau enggak saya ditanya orang artinya apa? Enggak tahu saya. Untung artinya baik juga. Artinya smart. Untung bagus ya. Coba artinya enggak bagus itu waduh. Tapi orang tua saya belum tentu tahu loh arti itu apa. Enggak tahu gimana ceritanya tuh. Hari ini pendeta yang namanya Wignyo cuma satu di dunia. Namanya Antik. Ya. Nama di Alkitab itu kita harus mengerti bahwa nama itu mengandung bukan asal sebutan. Nama itu menggambarkan pribadi pemiliknya. Karakter pemiliknya. Apalagi misi hidup pemiliknya. Apalagi sifatnya, pribadinya, keberadaannya. Jadi bukan cuma sebutan, bukan bunyinya aja gitu, bukan. Ya, nah, kalau cuma bunyinya, kita berdoa sama Tuhan Yesus, bukan? Waktu ke Filipina kita bingung kalau kenalan sama banyak orang. What's your name? My name is Jesus. Di Filipina dan di Spanyol banyak nama Yesus. Coba, bukan soal nama itu maksudnya. Jadi kalau di Alkitab kita bilang nama, itu artinya pribadinya. Pribadi si pemilik nama. Inilah gaya bahasa tulisan Ibrani. Kalau nama itu bukan sebutan, tapi pribadinya. Menyebut namanya itu sekaligus menyebut pribadinya. Gitu ya. Jadi, tapi orang zaman sekarang ada yang takhayul. Ada orang dari bayi sakit melulu gitu ya. Wah, saya ganti nama biar gak sakit. Diganti nama sehat. Biar gak sakit. Terus dulu papa mamanya itu, aku kok miskin terus ya, anakku biar kaya. Dikasih nama, Untung. Jadi untung terus, padahal bisnisnya lagi rugi, tapi namanya siapa? Untung. Gitu ya, jadi nama. Terus satu lagi, orang suka stereotype dengan adanya nama. Di sini ada yang namanya Yudas. Kenapa sih? Kenapa sentimen sama Yudas? Yudas itu sebenarnya banyak loh. Ada Yudas yang namanya Yudas Iskariot. Nah kalau itu pengkhianat. Tapi Yudas yang lain malah menulis kitab Yudas di Alkitab. Yudas saudaranya Tuhan Yesus. Jadi Yudas itu belum tentu jahat. Yudas siapa dulu? Sama dengan nama Yesus, juru selamat. Nanti dulu kalau Yesus yang dari Filipina bukan juru selamat. Ya, jadi bukan soal bunyinya, bukan. Khusus nama Tuhan, kalau kita mendengar nama Tuhan, itu artinya keberadaan Tuhan itu. Hadiratnya, pribadinya Tuhan. Bukan cuma namanya, banyak orang yang meributkan namanya. Namanya Yahweh, kalau bukan Yahweh salah. Terpaku pada hurufnya, Yahweh. Gitu. Padahal belum tentu benar juga itu. Kalau mau ngotot-ngototan belum tentu benar. Ya. Namanya Yehova. Aduh, apalagi itu. Tapi kita diam aja lah. Jangan terlalu terus terang, nanti ribut lagi seluruh dunia. 3 minggu terakhir yang nonton Instagram saya 3 juta. 3 juta itu sebagian besar begini, sebagian lebih banyak yang gini. Nggak apa-apa, orang nggak ngerti itu begitu emang. Aduh. Kalau kita mendengar nama Tuhan di Alkitab, ingat itu adalah pribadi Tuhan. Contoh nyata, Yesaya 30 ayat 27. Yesaya pasal 30. Sebentar ya, kita cari Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 27. Saya bacakan ya. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Dan seterusnya. Yang saya mau bahas adalah begini. Kata Tuhan di situ, teks aslinya. Teks aslinya Tuhan itu adalah Shem Adonai. Nama Tuhan. Makanya di terjemahan Alkitab bahasa Inggris semuanya coba dicek sendiri. Tidak diterjemahkan Lord. Tidak diterjemahkan Lord. Tapi diterjemahkan the name of the Lord. Nama Tuhan. Teks aslinya. Jadi sebenarnya ini Yesaya 30 ayat 27 ini gini.
Nama Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Kalau orang yang tidak mengerti, nama Tuhan, yang datang bukan Tuhan, nama. Nama itu spanduk maksudnya. Jadi begitu. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Nggak salah terjemahan, sekaligus supaya orang nggak salah mengerti. Nama Tuhan itu sebenarnya Tuhan sendiri. Jadi kalau baca Alkitab ketemu nama Tuhan itu Tuhan sendiri. Pribadinya Tuhan. Hadiratnya, perkenanannya, kuasanya. Itu maksudnya, bukan hurufnya. Banyak orang mensakralkan hurufnya, padahal bukan hurufnya. Pribadinya. Orang itu suka cenderung mensakralkan huruf. Sukanya yang takhayul-takhayul. Sukanya yang mistis. Kalau memang itu hurufnya, maka gampang. Saya bikinin huruf Ibraninya, ngantri semua. Lipat. Taruh di dompet ya saudara. Saudara akan terlindungi. Kan jadi kacau dunia ini. Jadi dukun saya di gereja. Bukan hurufnya. Bukan, pribadinya. Ada amin ya? Nah, kalau kita mengerti, kita akan tahu nanti. Ketika menggunakan dalam nama Yesus. Jangan sembarangan. Ya, nanti tapi. Jadi, satu lagi, Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Saya bacakan ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Apa maksudnya? Bukan hurufnya. Itu sebenarnya Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah kita pergi. Dan kita menjadi selamat. Datang kepada Tuhan. Jadi itulah gaya bahasa di kitab Alkitab itu begitu. Nama Tuhan itu artinya Tuhan sendiri. Pribadinya. Ya. Jadi kalau kita minta perlindungan Tuhan, itu bukan ditulis di kertas lalu dilipat-lipat kayak orang-orang itu, bukan. Ya, bukan. Kuasa Tuhan itu ada di pribadinya, bukan di tulisannya. Bukan juga lewat minyak, saya doain. Habis itu minyaknya dibawa kemana-mana. Lawan setan. Bukan, minyak itu nggak ada kuasanya, saudara. Berkuasa adalah Tuhan. Katakan amin. Makanya jangan suka bawa minyak dan sebagainya kayak jimat aja. Bawa dirimu yang hidup kudus. Dirimu itulah yang ditakuti oleh setan. Sebab ada roh Allah ada dalam diri kita. Bayangkan ketemu gondoruo, bingung cari, ketinggalan. Ya, nggak ada, nggak usah bawa apa-apa. Samperin aja dia. Ada roh Allah dalam diri kita. Pasti dia lari daripadamu. Pasti. Hari ini diajarin kalau ketemu setan pakai ramuan garam. Dicampur gula. Dicampur bawang putih, bawang merah. Terus ayam dipotong-potong. Terus masukin ke wajan. Nah, enak. Bikin setan kok pakai garam, saya itu bingung. Ngarang itu mbok pinter sedikit gitu ya. Setan kok pakai garam. Itu secara logika aja nggak masuk, apalagi secara alkitabiah. Aneh-aneh. Makanya jemaat harus cerdas. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kebenaran. Supaya tidak bisa ditipu oleh si iblis setan itu. Setan itu pakai manusia hari ini. Untuk mengabarkan kebohongan. Hoax. Supaya manusia meleset. Udah ada roh Allah, dia mengandalkan yang lain. Bingung. Aduh, malaikat di surga. Udah ada roh Allah, bisa takut sama gondoruo. Itu aneh loh sebenarnya. Ya, saudara. Suatu hari ada yang lewat kuburan. Duh, kuburan. Waduh, udah gitu ada suaranya lagi. Krik, 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 krik. Krik, krik itu jangkrik. Orang suka sensi. Krik, 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 krik. Tapi ada sisipannya sih. Lewat, waduh,
Biasa namanya Kristen kan darah Yesus. Gayanya begitu tuh, darah Yesus. Sementara ngomong darah Yesus, kakinya gemeter. Ini gimana ya? Darah Yesus, lari gitu. Aduh, itu di kuburan kalau seandainya ada roh jahat ya, roh jahatnya bisik-bisik sama temannya. Lucu ya manusia ya, bego mereka. Aduh, ini ya, aduh. Mereka itu takut dengan roh Allah yang ada dalam diri kita, Roh Kudus. Jangan takut dalam nama Yesus tapi lari. Gak usah. Coba belajar mulai hari ini. Kalau ada yang aneh-aneh, dalam nama Yesus. Ya gemeter dikit ya, namanya latihan ya. Pertama gemeter dikit, gak apa-apa, lawan. Itu. Ada amin gak nih? Wah mantep nih. Mantep, latihan ya. Nah, jadi yang dimaksud kalau kita mau berlindung bukan pada hurufnya Tuhan Yesus, bukan. Oh, huruf Ibrani itu lebih suci, lebih sakti. Enggak, huruf manusia biasa itu. Huruf Yunani lebih suci, enggak. Biasa aja. Yang luar biasa Tuhan, pribadi Tuhan. Amin ya. Jadi kalau kita mau berlindung sama Tuhan, gak usah pakai minyak didoain, air didoain, ini itu, langsung aja. Tuhan berhubungan sama Tuhan. Ya, Tuhanlah perlindunganku. Kan gitu. Ya. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Alkitab pakai gaya bahasa, nama Tuhan menara yang kuat. Dan sebagainya. Tuhan itu sebenarnya. Bukan nama hurufnya. Jadi tidak boleh mengkultuskan nama juga. Ya. Jangan pernah berpikir seseorang bisa menggunakan nama Tuhan sembarangan. Tidak bisa, Saudara. Kan orang berpikir nama Tuhan bisa digunakan sebagai mantra. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, kalau pengen sesuatu dalam nama Yesus. Kalau sudah dalam nama Yesus, terus Tuhan Yesus di surga, ya sudah pakai nama aku kasih aja deh. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Padahal nggak penting kamu ngotot-ngotot pakai nama Yesus kalau kamu hidupnya tidak berkenan. Kuasa Tuhan tidak akan turun melalui hidupmu. Memangnya nama Tuhan bisa dipakai sembarangan? Tidak bisa. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Gimana? Yang nolongin hurufnya? Bukan. Yang menolong adalah Tuhan. Melalui kuasanya yang mengalir.
Itu. Jadi kalau kita mengusir setan, dalam nama Yesus keluar. Itu bukan karena kencangnya suara kita. Bukan. Biar kita pelannya dalam nama Yesus keluar. Kamu nggak lucu. Keluar. Keluar dia. Saking kita gregetan aja kalau ketemu. Diam! Dulu ada seorang remaja SMA ya. Dia mau bunuh diri, silet-silet gitu. Banyak sekali siletan sampai, loh, siapa yang suruh kamu? Ada Pak, suara di kuping saya gitu. Waduh. Wah, ini dia. Lagi saya ajak bicara, manifestasi dia. Dia nggak nyisir gitu, karena takut nyisir. Dia kalau nyisir lihat nenek-nenek di cerminnya. Gila ini. Lalu lagi bicara sama saya, dia manifestasi setannya. Keluar. Gitu. Coba saudara kalau digituin gimana? Kaget juga ya saudara. Loh, keluar setannya. Tapi sama saya. Diam! Saya gituin dia. Diam, keluar. Udah selesai. Gak pakai nama Yesus aja dia keluar udah. Dia tahu kita pengikut Kristus. Ada roh Allah dalam diri kita. Keluar langsung sadar. Kalau ada begitu, saudara jangan ulur-ulur waktu. Namamu siapa? Di interview segala. Aduh, pakai di interview lagi. Kamu siapa? Kamu kenal gak sama Legion? Ya enggak aja. Gak usah. Keluar kau. Gitu. Ya. Jadi bukan karena kitanya sakti, bukan, ada roh Allah. Dalam nama Yesus itu artinya kuasa Tuhan mengalir. Kehadirannya, pribadinya Tuhan. Bukan hurufnya. Nah ini perlu ditekankan karena banyak orang menganggap itu seperti dalam nama Yesus itu digunakan seperti PIN ATM. Kalau pengen sesuatu, dalam nama Yesus, keluar berkatnya. Enggak bisa begitu. Tidak begitu sebenarnya. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa artinya? Prakteknya sih kita baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalimatnya sih begitu. Artinya apa? Artinya kau setelah dibaptis, kau milik Bapa loh ya. Pribadinya Bapa yang punya. Tuhan Yesus. Kamu hambanya Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirimu loh ya. Oleh karena itu kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu loh implikasinya. Banyak orang dibaptis. Kenapa kau dibaptis? Mau nikah, Pak. Baptis mau nikah. Baptis karena mau bertobat. Itu loh. Ya, kita harus mulai hari ini harus dengan pengertian yang benar. Yohanes 1 ayat 12. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama lagi. Apa maksudnya percaya dalam namanya? Oh, aku percaya Pak. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Bukan itu yang dimaksud. Percaya dalam namanya. Kalau cuman itu, banyak orang mulutnya sudah mengaku. Tapi lidah tak bertulang. Ya memang lidah tak bertulang. Kalau lidah ada tulangnya gimana ya? Ya, bukan itu maksudnya. Aku setuju Pak, Yesus Tuhan. Saya kasih tahu ya, setan pun setuju Yesus itu Tuhan. Tapi setan gemar tertakut. Manusia malah enggak, malah pakai nama Tuhan sembarangan. Waduh, mengerikan loh manusia itu. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya itu, saudara, percaya itu gini loh. Tuhan, aku percaya penuh Tuhan. Pakailah hidupku ini milik Tuhan. Terserah mau disuruh apa Tuhan. A, oke Tuhan A. B, oke B. Itu baru percaya namanya. Bukan cuma setuju di otak. Itu bukan iman. Banyak orang pikirannya begitu. Sudah dibaptis, sudah setuju Yesus Tuhan, selamat. Gak usah hidup kudus, selamat katanya. Ajaran sesat itu. Ada lagi yang ngajarin, gak apa-apa kok buat dosa. Dosamu sampai kau mati sudah ditebus di kayu salib. Loh, ini ajaran nyata loh. Di luar sana kalau dengar kamu tersinggung, bukan ninggung kau. Kalau kau tersinggung ya kau orangnya. Saya khotbah
kebenaran, ini nyinggung saya tuh, gitu. Ada yang ngomong gini, jangan khotbah gitu Pak, kalau khotbah di gereja sendiri aja, jangan di streaming. Dalam hati saya, kau alatnya setan kau. Kebenaran disampaikan gak boleh. Kok hamba Tuhan apa hamba setan kau? Aneh. Lagi pula saya bicara gak pernah saya bicara si A, si B, nama. Saya sebut gak pernah. Saya cuman kebenaran tuh begini. Gitu. Gak mau terserah situ. Saya sudah sampaikan. Sebagai hamba Tuhan saya sudah sampaikan yang benar. Orang gak mau percaya terserah. Biar orang percaya saja yang selamat. Gitu. Ada amin saudara? Ya. Iman zaman sekarang itu diplesetkan. Iman itu seolah-olah gini. Kalau kamu yakin. Yakinnya bukan yakin. Yakin. Kekuatan otak maksudnya, kekuatan pikiran. Yakin. Sambil gigit-gigit. Kamu pasti dikasih Tuhan. Itu. Jadi dikasih Tuhan apa enggak bukan tergantung Tuhan, tergantung kita gininya. Ini ajaran dari dulu salah dipakai terus. Ya. Semua itu keputusan ada di tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Apalagi manusia, kalau ketemu Tuhan itu, kita itu sudah sangat berterima kasih, sangat bersyukur. Bisa napas enak gini sangat bersyukur. Anugerah keselamatan sangat bersyukur. Lah kok berani ngeklaim Tuhan? Ini ajaran-ajaran yang salah itu. Ibu pengen apa? Tas mewah? Klaim janjinya. Emangnya Tuhan asuransi apa? Ini loh, ajaran begini ini merusak pikiran jemaat Tuhan. Merusak itu. Padahal ya iman yang benar itu. Pemazmur aja mengerti perjanjian lama iman yang benar. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Engkau tetap gunung batuku. Pemazmur hebat. Mestinya begitu. Iman zaman sekarang diarahkan ke keinginan pribadi. Aku pengen ini, aku yakin nih. Dalam nama Yesus. Tahun depan aku punya jodoh. Yang gitu-gitu. Waduh, itu bukan iman saudara. Itu keinginanmu menggunakan nama Yesus. Jangan begitu saudara. Pemazmur aja lebih hebat dari banyak orang zaman sekarang. Pemazmur bisa begini saudara. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Beda banget saudara, rohnya beda. Yang satu Tuhan, sekalipun aku harus mati, dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah gunung batuku, keselamatanku. Meskipun keadaan tidak membaik, Engkaulah Allahku, Tuhanku. Yang satu, aku mau kaya Tuhan, dalam nama Yesus. Beda itu saudara. Itu beda. Itu beda jauh. Jangan kita menjadi seperti itu. Kita harus seperti pemazmur. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau saudara. Belajar. Sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Mantap, saudara. Kalau saudara punya iman seperti itu, roh seperti itu, dunia boleh gonjang-ganjing, kita akan tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin, saudara? Makanya banyak orang lemah karena imannya salah. Ketika ditimpa kemalangan, dia meratap, apa salahku Tuhan? Dosaku apa? Kok engkau panggil suamiku? Suamiku masih muda, umur 30. Dia nggak ngerti dia, karena diajarin salah selama ini. Baik kita hidup maupun mati, semuanya untuk Tuhan. Amin. Gak usah takut mati, saudara. Gak mungkin Tuhan panggil kita kalau belum waktunya. Gak mungkin. Ya, sakit apapun pasti sembuh kalau belum waktunya. Saya kalau malam ya, saudara, di ruangan saya sendiri, anak istri sudah tidur, saya sering merenung loh, saudara. Tuhan, sampai kapan aku masih bisa membuka mata? Kalau bisa yang lama Tuhan, minimal 90 tahun. Ya, saudara jangan buru-buru. Mau ngapain buru-buru? Ya, makanya jaga kesehatan. Kita belajar makin hidup kudus, belajar menyelamatkan banyak jiwa, memberkati banyak orang. Ya, berapa minggu terakhir ini kan saya bicara soal itu apa? Saya itu nggak tahu ya, saya itu membayangkan orang tua itu kasihan. Orang-orang tua itu kan sudah ditinggalin anaknya, mulai sakit-sakitan, ekonominya juga sudah tidak ada, tidak bisa bekerja kan? Alangkah hebatnya kalau, alangkah bagusnya kalau kita bisa buat panti jompo. Tapi namanya bukan panti jompo, rumah indah. Supaya orang tua bisa taruh di situ gratis. Kalau yang punya uang ya bayar, subsidi silang. Kalau yang nggak punya gratis, kita sediain dokternya, kita sediain pembinaan rohaninya, biar mereka happy di hari tuanya, pulang di pembaringan terakhir bertemu Tuhan. Kan enak begitu ya. Saya kemarin ke Batam, ada agama lain yang bangun di suatu pulau. Satu pulau dibeli. Saya bilang, nanti orang tua di sana ya, ada sekolahnya, ada apanya, anak-anak, orang tua termasuk di sana. Orang tua di sana diajak ibadah setiap hari dan sebagainya. Waduh, kapan ya kita bisa begitu ya? Supaya orang-orang, kita persiapkan orang menghadap Tuhan itu dengan benar. Kasihan sekarang banyak orang tua sedih, stres, anaknya nggak berbakti. Aduh. Tapi saya yakin suatu hari Tuhan kirim orang-orang yang terbeban. Sudah ada yang telepon saya, Pak saya transfer uangnya, jangan. Belum siap taruh di mana duitnya. Itu kalau yang lain, yes. Ini berkat Tuhan ini. Bukan, jangan. Nggak tahu saya taruh di mana. Simpan saja Bu, saya catat nama Ibu. Gak berapa lama kemudian ada yang telepon lagi. Pak sudah ada arsiteknya. Loh, ya ntar dulu tanahnya gak ada, saya bilang. Kemarin berapa, seminggu yang lalu kali ya. Ada yang telepon saya lagi di Batam. Saya punya tanah Pak. Berapa? 1.200 meter persegi. Oh cukup. Untuk panti jompo cukup. Tamannya yang bagus dan sebagainya. Tapi entar dulu ya Bu. Yang ngerjain siapa? Kan saya gak mungkin dong ngerjain, gak ada waktu kan. Perlu orang profesional yang terbeban hatinya, yang manajemennya bagus. Perlu semua lengkap, nah baru sana bikin yayasan. Gak usah nama saya juga masalah. Yang penting kalau ada jemaat yang butuh, saya kirim aja ke sana. Kirim ke Taman Eden. Kan enak begitu ya. Saya yang heran itu ya, pengelola konglomerat itu. Duitnya banyak sekali. Tapi dibeliin mall di luar negeri. Dibeliin mall di sana sini. Nanti kalau dia mati, mallnya nggak bisa dibawa mati. Malah binasa dia. Padahal untuk bangun gini kan kecil sebenarnya. Buat mereka kecil.
Tapi jangan khawatir, saudara. Jangan kita cari-cari atau minta-minta. Gak perlu. Makanya saya gak perlu. Gak minta siapapun. Kalau Tuhan kasih ya oke, kalau enggak ya gak apa-apa. Toh bukan buat kita juga, buat kemuliaan Tuhan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, miliki iman yang benar. Jangan menggunakan nama Tuhan sembarangan. Ya. Di 2 Tawarik 33 ayat 4 dikatakan begini. Di Yerusalem namaku akan tinggal. Loh, maksudnya apa nih? Di Yerusalem namaku akan tinggal. Oh, maksudnya spanduk gitu ada nama Yesus. Bukan. Namaku di situ adalah di Yerusalem aku akan tinggal. Namaku tuh ya aku pribadi. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab mulai sekarang sudah jelas ya maksudnya ya. Jadi kalau nama Tuhan artinya pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan artinya apa? Ya hadiratnya, perkenanannya, kuasanya, semuanya. Jangan nama hurufnya, bunyinya. Jangan. Kalau cuma bunyinya, Yesus. Oh banyak Yesus di Filipina banyak. Di Spanyol juga banyak. Ada yang jadi pemain bola lagi. Bukan Yesus yang itu. Bukan. Kalau cuma hurufnya bisa salah kita. Ya. Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa? Dikuduskanlah Bapa di surga. Bukan namanya Bapa di surga. Bagaimana cara dikuduskanlah? Dikuduskanlah namamu. Hiduplah kudus setiap kita. Sebab kemanapun kita pergi, kita membawa nama Bapa dan nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bayangin kalau ada seorang anak yang nuwakal gitu, ini bapaknya siapa ini? Terus kita Kristen gitu, sembarangan gitu. Ini Tuhannya siapa ini? Waduh, kita dosa banget loh. Bawa nama Tuhan tapi jelek-jelekin. Enggak dengan mulut sendiri tapi dengan perbuatan, itu jelek-jelekin namanya. Wah, jangan sampai saudara. Nama Tuhan itu pribadinya. Dikuduskanlah namamu. Hiduplah kudus untuk supaya Tuhan, orang memandang Tuhan itu iya kudus. Karena anak-anaknya kudus. Kan begitu kan? Makanya yang saya dapat lagu itu, demikianlah hidupku itu. Itu sebenarnya itu latar belakangnya. Ya, itu sebenarnya kita hidup itu mesti seperti itu saudara. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tanganmu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan namamu Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Bukan spanduk diusung tinggi-tinggi, bukan. Jangan harafiah saudara. Meninggikan nama Tuhan itu memuliakan namanya. Hiduplah benar karena kita membawa nama Tuhan kemanapun kita pergi. Jangan pernah buat salah.
Hiduplah tak bercacat, tak bercela. Jadilah berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kalau bukan kita yang jadi berkat, lalu siapa yang bisa diharapkan di dunia ini? Ya, dari hari ke hari semakin banyak orang yang minta pertolongan. Kalau kita tahu pasti kita tolong. Masalahnya kita nggak bisa tahu dari luar negeri, dari mana-mana, yang mana bisa kita tolong. Kalau yang datang ke sini, pasti kita tolong kalau kekurangan. Itu loh. Ya, saudara dimanapun berada, jadilah berkat. Memuliakan Tuhan, meninggikan namanya itu namanya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan waktu sama Tuhan. Memuliakan Tuhan itu setiap waktu, segenap hidupku, di setiap nafasku, detak jantungku. Kan gitu. Ada orang yang ditanyain udah jam 5 lewat, sorry ya Pak, udah di atas jam kerja. Saya baru tahu melayani Tuhan ada jam kerjanya. Aduh, payah ini. Itu sebabnya kata-kata ini pun bukan saya ngarang loh Tuhan. Tiba-tiba mengalir gitu, yang terakhir itu, refnya itu. Ya. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan namamu Tuhan. Seringkali orang menganggap lafalnya itu penting, bunyinya itu penting, hurufnya itu penting. Padahal Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau dibaca teliti ya. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Jadi kalau orang ada yang memanggil Yehova, ayat itu artinya bukan orang yang memanggil Yehova, Yehova yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau orang panggil Yahweh, sama. Bukan orang yang memanggil Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Percuma kau panggil Yahweh, kau pikir benar. Yang penting kelakuanmu. Percuma. Kalimatnya benar percuma. Emang mantra apa? Kalau udah kalimat muncul, langsung minta apapun diberi. Doa apapun dikabulkan. Gak ada begituan. Kan banyak penyelewengan selama ini pakai nama Yesus. Ada orang yang makan nasi segini. Sate babi 20. Lemak melulu. Sate kambing 20 lagi, 40. Dia nggak peduli teman-temannya. Sampai habis terakhir. Temannya tinggal kuahnya. Waduh. Udah gitu ketemu saya kan ambilnya sayur doang. Ayam sedikit. Jadi saudara tahu kenapa saya kurus ya? Enggak, bukan itu. Ini kesehatan. Saya bilang sama dia gini, bro, jangan makan begitu. Nanti jantungmu mampet. Jawabnya apa saudara? Kamu nggak punya iman. Loh, apa hubungannya makan nggak benar sama iman? Coba. Imani saja bro. Loh, emang bisa diimani? Waduh, ini kesalahan fatal loh ini. Saya perhatiin gitu. Berdoa dia. Tangannya, tumpangi tangan. Dalam nama Yesus. Nah, pakai nama Yesus lagi. Roh kolesterolku usir keluar. Roh asam uratku usir keluar. Roh diabetesku usir keluar. Kalau ada yang begitu ya saya kasih sekalian aja bukunya penyakit seluruh dunia. Kau usirin aja satu-satu. Itu memalukan tau gak? Kolesterol itu tidak punya roh. Kok diusir rohnya? Nanti diusir-usir percuma, kolesterolnya ketawa hihihi. Dimakan, mampet jantungnya. Makanya banyak orang mampet jantungnya. Meskipun sudah pakai nama Yesus. Itu mencobai Tuhan itu. Mestinya terbalik saudara. Dalam nama Yesus aku akan makan Tuhan. Makannya yang benar, dalam nama Yesus.
Betul nggak? Tuhan aku mau makan. Makan yang benar kalau gitu. Kok malah Tuhan diajarin untuk melanggar hukum kesehatan? Demi kedagingannya. Itu manusia kedagingan tuh. Pengen makan ini, pengen makan itu. Berhubung berbahaya, pakai nama Yesus. Dia pikir kalau diimani lalu jadi aman. Kolesterolnya lalu hilang. Padahal lemak udah jelas di situ kelihatan. Hilang kemana? Ya kan? Kalau saya menyebutnya bukan kedagingan, kelemakan. Habis suka lemak. Aduh, ini pasti banyak yang tersinggung nih. Bagus, saya senang kalau orang tersinggung. Tapi bertobat, ya. Amin ya semua. Ada lagi yang tetap hidup dalam dosa. Tapi di gereja bisa loh. Dalam nama Yesus. Duh, capek deh. Hidup dalam dosa tapi dalam nama Yesus. Kamu pikir mantra apa? Dalam nama Yesus itu mengundang pribadinya Tuhan, kuasanya Tuhan. Kalau kita hidup tidak benar ya nggak bisa lah dalam nama Yesus. Ada lagi yang merasa kalau minta apapun dikasih Tuhan. Dia tidak baca Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kamu berdoa sih, tapi kamu salah berdoa, makanya tidak diberi apa-apa. Makanya kamu nggak dapat apa-apa. Nanti dibaca aja di rumah. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Pakai nama Yesus juga percuma kalau kamu bukan orang benar. Sebab nama Tuhan tidak bisa dipakai oleh orang yang tidak benar. Nggak bisa, hanya orang benar yang bisa. Tahu dari mana? Sudah ada contohnya di Alkitab. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16 nanti dibaca sendiri. Ceritanya aja tukang jampi Yahudi, tukang sihir Yahudi, dukun Yahudi. Anak Imam Skewa. Dia mengusir setan pakai nama Yesus. Kusumpahi kau dalam nama Yesus. Setannya bagaimana? Setannya bilang gini, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Digupukin. Sama setannya ditelanjangin lari tunggang langgang. Padahal pakai nama Yesus. Apakah nama Yesus nggak berkuasa? Bukan hurufnya. Karena Tuhan Yesus tidak mau kuasanya dipakai sama dukun itu. Memang bisa? Nggak bisa. Makanya ya, kalau kita ngusir setan itu sebenarnya nggak perlu teriak-teriak sih. Nggak perlu. Cuma kalau saya gemes. Kalau saya gemes, keluar kau. Macam marah-marahin aja. Kalau saya. Tapi sebenarnya nggak perlu. Karena ada suatu di kantor gitu, manajernya pernah saya layani, itu anak buahnya ada yang kerasukan roh jahat. Gelepar-gelepar. Dipanggilin semua tokoh agama. Nggak bisa ngusir. Terakhir dia maju sendiri. Dia pelan-pelan ngomongnya, karena nggak yakin kan. Nggak biasa ngusir setan. Ya, dalam nama Yesus keluar. Langsung sadar. Seluruh kantor gempar. Wah, kamu sakti sekali ya. Dia bilang, bukan, aku juga nggak tahu. Itu kuasa Tuhan yang ngalir. Oh, coba bayangin. Nggak usah teriak juga benar kalau hidup kita benar. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya. Makanya ya, kita itu sebenarnya sangat sangat diberkati. Apalagi kalau bisa mendengar firman kebenaran seperti ini, sangat diberkati. Makanya saudara jangan pelit. Kebenaran ini bagikan ke banyak orang. Saudara, siapa lagi yang belum mengerti ya? Ku bagi lewat WA. Gitu. Saudara hidup harus proaktif. Menyelamatkan banyak jiwa. Kalau enggak, waduh Tuhan tidak berkenan loh. Masa mau forward aja enggak mau? Saya pernah ngomong begini, ada orang yang curiga mas. Wah itu biar ngetop tuh YouTube-nya. Ya kalau gitu enggak usah kau dengerin sekalian. Kau cari aja sono yang benar. Tapi jangan yang salah yang disebarin, jangan. Yang benar yang disebarin. Salah disebarin. Yang benar, hidup cuma sekali. Jangan sampai kita jadi alat di tangan si jahat. Ya, kita itu harus bersyukur dalam seluruh hidup kita. Kita itu sudah lebih dari cukup yang Tuhan berikan sama kita. Mau hitung-hitungan sama Tuhan. Sebenarnya semua sudah lebih dari cukup. Manusia aja terseret oleh keinginan kedagingannya. Ingin ini, ingin itu, ingin kaya. Ingin jadi sultan. Ingin jadi ini itu. Meleset hidupnya. Padahal Tuhan tidak anti kekayaan. Kau kaya, bagus. Pakai kekayaanmu untuk Tuhan. Begitu harusnya.
Nggak kaya, nggak masalah, persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Itu yang benar. Makanya belajarlah bersyukur, saudara. Dalam segala hal itu kita mesti bersyukur. Ya, bila ku hitung-hitung Tuhan, segala berkat-Mu tak terhitung pasti. Tak terkira banyaknya. Ya. Saudara, lagu yang baik menginspirasi kita untuk hidup benar. Ya. Amin ya. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Saudara, kalau kita mengerti kebenaran ya, kita akan happy. Suasana dunia boleh gonjang-ganjing, tapi kita mantap happy. Gak pikiran gak banyak, kerja keras, cari duit yang banyak. Tapi kita tahu itu untuk Tuhan semuanya. Untuk Tuhan itu bukan dikasih ke gereja semuanya, bukan. Sukakan hati Tuhan melalui beban yang ditaruh Tuhan dalam hatimu. Makanya gereja itu harus menekankan kebenaran seperti ini. Bukan persepuluhan, bukan buah sulung. Harus jemaat Tuhan harus dididik untuk mengerti kehendak Tuhan. Nanti kalau sudah mengerti ya, gak ada yang dipersembahkan, gak ada uang, gak masalah. Kalau sudah mengerti begitu, gak minder, takut ditagih, gak masalah, bukan soal uang kok. Yang pas-pasan, untuk hidup pas-pasan, ya gak usah ngasih, gak apa-apa, emang kenapa? Aneh ini, praktek selama ini, udah salah semua itu. Yang punya lebih, jangan pakai kalkulator sama Tuhan, hitung-hitungan 10%, kasih aja bruk gitu. Saya gak pernah loh pakai kalkulator, dari kecil sampai sekarang. Kalau persembahan tuh bruk. Ya. Kalau dihitung bisa berapa ya gak tahu. Bisa 20%, bisa 30%. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Gak ada yang gak usah ngasih, gak apa-apa. Saudara keluar dari tempat ini gak mungkin dicegat. Mau ke samping. Gak ada. Sejahteralah pulang, gak ada masalah sama sekali. Tapi hiduplah benar. Amin. Kalau itu harus hidup benar. Miliki hati yang bersih. Jadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Dunia ini gelap. Ya, dengan apa aku balas Tuhan? Dengan apa? Gak bisa selain mempersembahkan seluruh hidup kita. Amin ya. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan
segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Aduh, mantap saudara. Sebagai penutup, kalau kita bicara nama Tuhan, bukan hurufnya, bukan bunyinya, lafalnya, pronunciation-nya, bukan. Tapi pribadi Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atas hidup kita? Apakah Tuhan berkehendak kuasanya dipakai dalam hidup kita? Itu yang penting. Dari sisi kita yang penting adalah hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Maka ketika kita menggunakan dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Pasti. Amin ya semua. Lakukan bagian kita. Dalam nama Yesus artinya bukan sebagai mantra. Dalam nama Yesus artinya dalam kuasa Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan. Dalam iman kepada Tuhan. Jadi tidak bicara soal panggilan. Itu artinya bicara pribadi terhadap Tuhan. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara. Dengan perjamuan kudus ini sebenarnya kita diingatkan terus loh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Perjamuan kudus ini artinya kita diikutkan dalam perjanjian bersama Tuhan Yesus. Perjanjian baru. Kita ikut dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, barang siapa menerima perjamuan kudus, ingat, kita merupakan bagian dari perjanjian yang baru bersama Tuhan. Jangan sembarangan hidup lagi mulai sekarang. Amin ya saudara ya. Saya panggil pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih di rumah, silakan mempersiapkan anggur dan roti. Kalau tidak ada anggur, teh boleh ya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, mohon layakkan tangan hamba-hambamu ini untuk melayani perjamuan kudus ini. Layakkan juga semua jemaatmu di tempat ini untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Bapa. Mari pelayan perjamuan kudus bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan yang ada dan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan lirih saja. Di jalan terjal berdebu. Salib
sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu yang saudara sudah menerima roti dan anggur, silakan berdoa. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang belum menerima roti dan anggur? Angkat tangannya kalau masih belum. Oh, ada. Oke, masih sedang berjalan ya. Baik. Masih ada yang belum? Tolong angkat tangan yang belum. Sudah ya? Sudah semua? Oke, baik. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di siang ini kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Mohon berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami ini Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Dan jika hamba beroleh belas kasihan, hamba mohon jika ada di antara kita, di antara kami yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan hikmat, marifat, dan jalan keluarnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, turunkan tangan kita. Ikuti pengakuan ini bersama-sama bersama saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus,
Aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin tidak ingat ini perjamuan kudus yang keberapa sejak kita bertobat. Tapi setiap kali kita melakukannya, kita diingatkan bahwa kita ikut dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Dan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Oleh karena itu jangan berbuat dosa lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami diajar mendengar firman kebenaran. Amin. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Setiap kami diubahkan, hidup makin kudus, semakin kudus. Bapa di surga, secara khusus saya ingin berdoa untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Mohon berkati mereka, sehingga mereka pun bisa menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini, pagi ini, siang ini. Kau berkati satu persatu, keluarga besarnya, hidupnya sehat, umur panjang, untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua kami ya Tuhan, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, turun dari surga, dari Bapa kita di surga, Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang tinggal dalam diri kita, sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.